Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Anissa dari kelas RA8 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Di sini saya akan menjelaskan kembali terkait materi yang telah saya pelajari selama satu semester ini di mata kuliah Teori Ekonomi yang diampu oleh Bapak Muhammad Teguh Setiadi SEMM. Jangan lupa tonton videonya sampai akhir ya. Oke, di sini saya akan membahas tentang konsep dasar ekonomi mikro. Definisi ekonomi mikro yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Fokus pada perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ada pernyataan positif dan normatif. Pernyataan positifnya yaitu deskriptif, menggambarkan fakta ekonomi, dapat diuji kebenarannya. Pernyataan normatif, perspektif, menyatakan bagaimana seharusnya dunia bekerja berdasarkan nilai dan opini. Ada alat analisis ekonomi. Yang pertama ada kurva permintaan dan penawaran. Kurva ini menunjukkan hubungan harga dan kuantitas yang diminta atau yang ditawarkan. Yang kedua ada analisis marginal, menganalisis perubahan keuntungan atau biaya akibat perubahan satu unit tambahan. Yang ketiga ada model ekonomi, representasi sederhana untuk memahami hubungan antar variabel. Selanjutnya ada mikroekonomi dan makroekonomi. Mikro, perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan. Sedangkan makro, perekonomian secara keseluruhan, misalnya kayak inflasi, pengangguran, pertumbuhan. Selanjutnya ada perilaku penjual dan pembeli. Perilaku penjual yaitu memaksimalkan keuntungan dengan harga kuantitas optimal. Pembeli memaksimalkan kepuasan dengan memilih barang atau jasa terbaik. Selanjutnya ada masalah pokok ekonomi, kelangkaan sumber daya dan kebutuhan manusia yang tak terbatas. Apa yang diproduksi, bagaimana memproduksi, untuk siapa diproduksi. Selanjutnya ada jenis dan alat analisis ekonomi. Yang pertama yaitu ada deskriptif, mengumpulkan data dan menggambarkan kehidupan ekonomi. Yang kedua ada teori, menjelaskan perilaku individu dan masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya. Yang ketiga ada terapan, menerapkan teori ekonomi dalam situasi nyata untuk memecahkan masalah. Selanjutnya perbedaan mikro dan makroekonomi. Yang pertama ada di ruang lingkup, mikro lebih sempit sedangkan makro lebih luas. Yang kedua ada di teori, mikro fokus pada harga, produksi, pasar. Makro fokus pada kebijakan fiskal, moneter, hubungan dengan faktor sosial dan politik. Yang ketiga ada sistem ekonomi. Pasar, mekanisme pasar bebas sedikit diintervensi pemerintah. Kedua, terencana, dikendalikan pemerintah menentukan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan yang terakhir, campuran, menggabungkan elemen pasar dan terencana. Nah, dengan memahami materi ini, kita bisa membuat keputusan ekonomi dan bagaimana interaksi mereka membentuk perekonomian. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu ada elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih elastisitas itu. Jadi teman-teman, elastisitas itu mengukur seberapa besar perubahan satu variabel terhadap perubahan variabel lain. Dalam ekonomi, elastisitas mengukur kepekaan perubahan kuantitas barang yang diminta atau yang ditawarkan terhadap perubahan harga atau faktor lainnya. Selanjutnya ada macam-macam elastisitas permintaan. Yang pertama ada elastis. Elastis yaitu perubahan permintaan lebih besar daripada perubahan harga. Contohnya kayak barang-barang mewah. Yang kedua ada inelastis. Perubahan harga kurang berpengaruh terhadap perubahan permintaan. Contohnya kayak beras dan lain-lain. Yang ketiga ada elastis uniter. Perubahan permintaan sebanding dengan perubahan harga. Contohnya kayak barang-barang elektronik. Yang keempat ada inelastis sempurna. Perubahan harga tidak berpengaruh terhadap jumlah permintaan, contohnya kayak obat-obatan. Selanjutnya, elastis sempurna. Perubahan harga tidak berdampak sama sekali terhadap jumlah permintaan, contohnya bumbu dapur dan lain-lain. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menentukan elastisitas permintaan. Faktor yang pertama yaitu ketersediaan barang pengganti. Yang kedua,
jumlah penggunaan barang dan jasa. Yang ketiga, persentase pengeluaran terhadap barang atau jasa. Yang keempat, intensitas kebutuhan. Yang kelima, masa penyesuaian. Dan yang keenam, pendapatan konsumen. Selanjutnya ada macam-macam elastisitas penawaran. Yang pertama ada elastis. Perubahan penawaran lebih besar dari perubahan harga. Yang kedua inelatis. Perubahan harga kurang berpengaruh terhadap perubahan penawaran. Yang ketiga elastis uniter. Perubahan penawaran sebanding dengan perubahan harga. Yang keempat inelatis sempurna. Perubahan harga tidak berpengaruh terhadap jumlah penawaran. Yang kelima, elastis sempurna. Perubahan harga tidak berdampak sama sekali terhadap jumlah penawaran. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menentukan elastisitas penawaran. Nah, jadi faktor yang pertama yaitu jumlah persediaan, yang kedua jangka waktu produksi, yang ketiga mobilitas faktor produksi, yang keempat daya tahan penyimpanan, yang kelima sifat perubahan biaya produksi, dan yang terakhir kemudahan produsen baru memasuki pasar. Jadi teman-teman, elastisitas dalam ekonomi itu bisa mengukur seberapa responsif permintaan atau penawaran terhadap perubahan faktor-faktor tertentu. Pemahaman tentang elastisitas ini penting untuk kita untuk mengambil keputusan ekonomi yang efektif. Nah, selanjutnya yaitu masalah ekonomi. Jadi masalah ekonomi ini biasanya muncul akibat kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan sumber daya yang terbatas. Masalah ini biasanya menyangkut bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhannya dengan sumber daya yang ada. Adapun di sini masalah pokok ekonomi itu ada dua, ada klasik dan modern. Di masalah pokok yang klasik itu ada pertanyaan yang muncul yaitu apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, untuk siapa diproduksi. Sedangkan di modern pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu biasanya apa dan berapa, jenis dan jumlah produk yang diproduksi, bagaimana metode produksi, teknologi dan faktor produksi, dan untuk siapa distribusi produk agar sesuai dengan kebutuhan target. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi masalah ekonomi. Yang pertama ada sumber daya alam, yang kedua ada sumber daya manusia, yang ketiga modal kerja, yang keempat proses distribusi, dan yang kelima tingkat konsumsi. Contoh masalah pokoknya apa sih? Nah, contoh masalah pokok modern yang pertama yaitu ketimpangan pendapatan dan kekayaan, yang kedua pengangguran, perubahan iklim dan lingkungan, ketahanan energi dan globalisasi, dan ketidakpastian ekonomi. Jadi teman-teman, masalah ekonomi itu merupakan isu kompleks yang membutuhkan solusi bersama. Pemerintah berperan penting dalam mengatasi masalah ini melalui kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi yang efektif. Ini juga penting untuk kita pahami agar kita bisa mengatasinya untuk memahami tantangan yang dihadapi masyarakat dan negara, untuk merumuskan solusi dan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Nah, itu tadi pembahasan tentang masalah ekonomi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang permintaan dan penawaran. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih definisi dari permintaan itu sendiri. Definisi dari permintaan yaitu keinginan konsumen untuk membeli suatu barang pada harga dan waktu tertentu, hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan harga. Adapun kurva permintaan yaitu yang termasuk grafik menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Semakin tinggi harga, semakin sedikit jumlah barang yang diminta, begitupun sebaliknya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, di faktor ini ada harga barang, pendapatan masyarakat, selera masyarakat, kualitas barang, harga barang lain, misalnya pengganti, pelengkap, netral, waktu, jumlah penduduk, dan ramalan masa depan. Selanjutnya ada definisi penawaran. Nah, tadi definisi permintaan, sekarang kita harus tahu apa sih definisi dari penawaran ini sendiri. Definisi dari penawaran yaitu jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan
oleh produsen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Kurva dari penawaran sendiri yaitu grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan, dan begitupun sebaliknya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Faktor yang pertama yaitu harga barang lain, biaya produksi, termasuk faktor produksi dan teknologi, tujuan perusahaan, dan tingkat teknologi. Selanjutnya ada keseimbangan pasar. Nah, titik pertemuan antara kurva permintaan dan penawaran menentukan harga dan jumlah barang yang diperdagangkan di pasar. Nah, jadi teman-teman, teori permintaan dan penawaran ini merupakan dasar analisis pasar yang penting. Memahami konsep ini itu bisa membantu kita memahami bagaimana harga dan jumlah barang yang ditentukan, serta bagaimana faktor-faktor eksternal dapat mempengaruhi keseimbangan pasar. Selanjutnya ada teori produksi. Nah, di teori produksi ini kita akan membahas apa sih teori produksi itu, konsep fundamental dalam ekonomi yang menjelaskan bagaimana perusahaan menggunakan sumber daya untuk menghasilkan produk. Nah, jadi di sini ada yang namanya bentuk perusahaan. Di sini kita bisa belajar tentang perusahaan perorangan, karakteristik, kelebihan, dan kekurangan. Di teori perusahaan juga membahas tentang perusahaan yang klasik, neoklasik, dan modern yang menjelaskan bagaimana perusahaan membuat keputusan. Dalam teori produksi, ini menjelaskan hubungan antara input, yaitu faktor produksi, dan output, mencakup hukum hasil tambahan yang semakin berkurang dan skala produksi. Selanjutnya faktor-faktor produksi, yaitu faktor utama produksinya misalnya kayak tanah, modal, tenaga kerja, dan kewirausahaan. Fungsi produksi sendiri yaitu bisa membuat kita konsep bagaimana marginal dalam teori produksi. Secara singkatnya, materi ini itu bisa membantu kita untuk memahami bagaimana perusahaan bekerja dan bagaimana juga mereka menggunakan sumber daya untuk menghasilkan produk, dan bagaimana juga faktor produksi untuk mempengaruhi efisiensi produk. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tingkah laku atau perilaku konsumen. Jadi, pengertian dari tingkah laku atau perilaku konsumen tersendiri itu proses yang dilalui individu atau organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi dan membuang produk atau jasa. Terdiri dari 3 tahap: sebelum pembelian, pembelian, dan setelah pembelian. Nah, teori perilaku konsumen yaitu tentang ekonomi mikro. Konsumen perusahaan memperoleh kepuasan maksimal. Di psikologisnya, faktor-faktor psikologis individu yang dipengaruhi oleh lingkungan. Antropologisnya, perilaku pembelian dalam kelompok masyarakat yang dipengaruhi oleh budaya dan kelas sosial. Selanjutnya ada jenis perilaku konsumen. Yang pertama ada rasional, berdasarkan pikiran dan pertimbangan logis. Yang kedua ada irasional, tidak berdasarkan akal sehat. Yang selanjutnya itu ada prinsip analisis perilaku konsumen. Yang pertama, konsumen membedakan biaya dan manfaat. Yang kedua, pendapatan terbatas. Yang ketiga, hukum berkurangnya tambahan kepuasan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, meliputi sosial, kelas sosial, kelompok referensi. Selanjutnya psikologis, motivasi, persepsi dan sikap, kepercayaan. Selanjutnya pribadi, usia, jenis kelamin, gaya hidup, kondisi kesehatan, dan strategi pemasaran, mencakup produk, harga, iklan, dan distribusi. Nah, apa sih contoh dari perilaku konsumen tersebut? Jadi contohnya yaitu kita harus mencari informasi produk, membandingkan harga dan kualitas, membeli produk, mengevaluasi produk, dan melakukan pembelian ulang. Jadi teman-teman, ketika kita memahami perilaku konsumen itu
sangat penting untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan memenuhi kebutuhan serta keinginan konsumen. Sistem struktur pasar. Di sistem struktur pasar sendiri itu didasarkan pada tingkat persaingan yang ada. Secara umum, sistem struktur pasar dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada persaingan sempurna. Nah, pasar yang dicirikan oleh banyak penjual dan pembeli yang independen, produk homogen, informasi sempurna, dan masuk keluar pasar yang mudah. Nah, contohnya apa sih? Contohnya itu kayak pasar sayur, pasar buah, dan ikan di pasar tradisional. Yang kedua ada persaingan monopolistik. Nah, jadi pasar yang dicirikan oleh banyak penjual dengan produk diferensiasi, masuk keluar pasar yang relatif mudah, dan informasi yang tidak sempurna. Contohnya kayak pasar restoran, fashion, dan produk kosmetik. Yang ketiga ada oligopoli. Nah, pasar yang dicirikan oleh sedikit penjual, produk homogen atau diferensiasi, masuk keluar pasar yang sulit, dan kontrol harga yang tinggi. Contohnya apa sih? Nah, contohnya itu kayak pasar minyak bumi, otomotif, dan telekomunikasi. Yang keempat ada monopoli. Pasar yang dicirikan oleh satu penjual, produk yang unik, dan masuk keluar pasar yang sangat sulit. Contohnya kayak pasar layanan, listrik, air, dan kereta api. Nah, yang kelima yaitu monopoli bilateral. Pasar yang dicirikan oleh satu penjual dan satu pembeli yang dimiliki kekuatan tawar-menawar yang seimbang. Contohnya apa? Contohnya yaitu seperti perusahaan tambang batu bara dan perusahaan pembangkit listrik tenaga batu bara. Nah, jadi teman-teman, di struktur pasar ini merupakan konsep penting dalam ekonomi yang menentukan karakteristik dan dinamika pasar. Di sini kita bisa memahami struktur pasar, membantu kita menganalisis dan memahami perilaku penjual dan pembeli, serta mekanismenya penetapan harga dan kuantitas produk. Materi selanjutnya yaitu tentang pendapatan nasional. Nah, definisi dari pendapatan nasional yaitu pendapatan nasional merupakan total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Ini merupakan ukuran penting untuk menilai tingkat kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi di suatu negara. Selanjutnya ada jenis-jenis pendapatan nasional. Yang pertama ada produk domestik bruto atau biasa disebut PDB. Nilai total barang dan jasa akhir yang dihasilkan di dalam wilayah suatu negara tanpa mempertimbangkan kepemilikan faktor produksi. Yang kedua ada produk nasional bruto atau PNB, nilai total barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh warga negara suatu negara, baik di dalam maupun di luar wilayah negara tersebut. Yang ketiga ada produk nasional neto, biasa disingkat PNN, nilai total barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh warga negara suatu negara setelah dikurangi dengan penyusutan atau depresiasi modal. Yang keempat ada pendapatan nasional neto. Nah, ini juga disingkat dengan PNN. Total pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi, misalnya buruh, modal, tanah, dan pengusaha dalam suatu negara setelah dikurangi penyusutan modal. Selanjutnya ada karakteristik pendapatan nasional. Nah, karakteristik pendapatan nasional sendiri yang pertama diukur dalam suatu uang. Pendapatan nasional diukur dengan menggunakan satuan mata uang tertentu seperti rupiah dan dolar. Yang kedua, mencerminkan aktivitas ekonomi. Pendapatan nasional mencerminkan total aktivitas ekonomi yang terjadi dalam suatu negara. Yang ketiga, periode waktu tertentu. Pendapatan nasional diukur untuk periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Yang keempat, mencerminkan kesejahteraan. Nah, pendapatan nasional dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara. Nah, apa sih contoh pendapatan nasional sendiri? Contohnya di Indonesia. Pendapatan nasional Indonesia itu diukur dengan menggunakan PDB. Pada tahun 2023, PDB Indonesia mencapai sekitar 17.000 triliun. Dan yang kedua, Amerika Serikat.
Pendapatan nasional Amerika Serikat diukur dengan menggunakan PNB. Pada 2023, PNB Amerika Serikat mencapai sekitar USD 26 triliun. Selanjutnya ada manfaat pendapatan nasional. Manfaat yang pertama yaitu menilai kinerja ekonomi. Pendapatan nasional digunakan untuk menilai kinerja ekonomi suatu negara seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Yang kedua, membuat kebijakan ekonomi. Data pendapatan nasional membantu pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi yang tepat, seperti kebijakan fiskal atau kebijakan moneter. Yang ketiga, membandingkan kinerja antar negara. Nah, pendapatan nasional dapat digunakan untuk membandingkan kinerja ekonomi antar negara. Yang keempat, menganalisis distribusi pendapatan. Pendapatan nasional dapat digunakan untuk menganalisis distribusi pendapatan di suatu negara. Jadi, pendapatan nasional ini merupakan indikator penting untuk menilai kinerja ekonomi dan kesejahteraan suatu negara. Memahami konsep pendapatan nasional membantu kita memahami bagaimana sih perekonomian suatu negara ini bisa bekerja dan bagaimana kebijakan ekonomi dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Nah, materi selanjutnya ada persaingan monopolistik. Kita harus paham dulu apa sih persaingan dari monopolistik ini. Nah, jadi persaingan monopolistik itu adalah struktur pasar di mana terdapat banyak penjual yang menawarkan produk yang serupa tetapi terdiferensiasi. Nah, ini berarti bahwa produk-produk tersebut itu memiliki ciri khas yang membedakan dari produk pesaing, meskipun secara fungsional mereka memiliki tujuan yang sama. Selanjutnya ada bentuk-bentuk persaingan monopolistik. Nah, apa sih bentuk-bentuknya? Jadi berdasarkan cara produsen melakukan diferensiasi produk. Di sini ada diferensiasi produk fisik. Jadi di diferensiasi produk fisik ini perbedaan dalam desain, kualitas, fitur, atau ukuran produk. Contohnya berbagai jenis sabun mandi dengan aroma, formula, dan kemasan yang berbeda. Kedua, diferensiasi merek. Nah, pemberian nama merek, logo, dan citra yang unik untuk produk. Contohnya berbagai merek minuman ringan maksudnya, dengan rasa dan kemasan yang hampir sama, tetapi mereka ini memiliki citra dan branding yang berbeda. Nah, ketiga, diferensiasi lokasi. Perbedaan dalam lokasi penjualan atau aksesibilitas produk, contohnya restoran di berbagai lokasi dengan menu yang mirip, tetapi mereka memiliki keunikan dalam suasana dan layanan. Diferensiasi layanan. Perbedaan dalam layanan pelanggan, garansi, atau dukungan teknis. Contohnya bengkel mobil atau bengkel motor dengan layanan dan reputasi itu yang berbeda-beda. Selanjutnya ada ciri-ciri persaingan monopolistik. Nah, ciri-ciri yang pertama yaitu banyak penjual. Terdapat banyak penjual di pasar tetapi tidak sebanyak dalam persaingan sempurna. Yang kedua, produk terdiferensiasi. Setiap penjual menawarkan produk yang sedikit berbeda dari produk pesaing. Yang ketiga, kebebasan masuk dan keluar pasar. Perusahaan baru dapat masuk dan keluar pasar dengan relatif mudah, meskipun mungkin ada hambatan kecil. Yang keempat, informasi tidak sempurna. Konsumen mungkin tidak memiliki informasi sempurna tentang semua produk yang tersedia di pasar. Yang kelima, kekuatan pengaruh harga yang terbatas. Nah, setiap penjual memiliki kekuatan terbatas untuk mempengaruhi harga produknya karena adanya persaingan dari penjual lain. Selanjutnya ada fungsi dan sistem persaingan monopolistik. Nah, apa sih fungsi dan persaingan itu? Nah, jadi fungsinya yaitu persaingan non-harga. Persaingan dalam pasar monopolistik lebih fokus pada diferensiasi produk, promosi, dan kualitas daripada persaingan harga. Yang kedua, inovasi. Persaingan monopolistik mendorong inovasi dan membangun produk baru untuk menarik konsumen. Yang ketiga, pemilihan konsumen. Nah, konsumen memiliki lebih banyak pilihan produk yang tersedia di pasar. Jadi, contoh persaingannya ini ada di monopolistik, misalnya kayak di restoran nih. Terdapat banyak restoran yang menawarkan makanan serupa, tapi tidak dengan menu atau suasananya atau layanan mereka ini yang berbeda.
Yang kedua di pakaian. Terdapat banyak merek pakaian yang menawarkan produk serupa tapi dengan desain, kualitas, dan gaya yang berbeda. Ketiga, ada kosmetik. Terdapat banyak merek kosmetik yang menawarkan produk serupa tetapi dengan formula, kemasan, dan citra yang berbeda. Nah, jadi kesimpulannya, persaingan monopolistik ini merupakan struktur pasar yang umum dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan bentuk pasar yang lebih realistis dibandingkan dengan persaingan sempurna karena mempertimbangkan diferensiasi produk dan kekuatan terbatas penjual dalam memengaruhi harga. Persaingan monopolistik mendorong inovasi, memberikan pilihan yang lebih banyak bagi konsumen, dan merupakan bentuk pasar yang kompetitif namun tidak terlalu agresif dalam harga. Selanjutnya kita akan membahas tentang pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Nah, definisi dari pasar bebas sendiri yaitu pasar bebas adalah sistem ekonomi di mana aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi ini diatur oleh kekuatan pasar tanpa campuran tangan signifikan dari pemerintah. Ini berarti bahwa harga ditentukan oleh interaksi bebas antara penawaran dan permintaan tanpa intervensi pemerintah dalam bentuk regulasi, subsidi, atau tarif. Sistem ini juga dikenal sebagai laissez-faire yang berasal dari bahasa Prancis yang berarti biarkan mereka melakukan. Selanjutnya ada asas-asas pasar bebas. Yang pertama yaitu kebebasan individual. Individu bebas untuk memilih ekonomi mereka sendiri seperti apa yang akan diproduksi, dibeli, atau dijual. Yang kedua, persaingan bebas. Perusahaan bersaing secara bebas untuk mendapatkan konsumen tanpa campur tangan pemerintah. Yang ketiga, hak milik pribadi. Nah, individu memiliki hak untuk memiliki dan mengendalikan harta benda mereka sendiri. Yang keempat, minimalisasi intervensi pemerintah. Pemerintah hanya berperan dalam menyediakan layanan publik dasar seperti penegakan hukum dan pertahanan, serta tidak ikut campur dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya ada jenis, proses, dan cara dalam pasar bebas. Yang pertama ada mekanisme harga. Nah, harga bertindak sebagai sinyal untuk penawaran dan permintaan, mengarahkan sumber daya ke tempat yang paling dibutuhkan. Yang kedua, persaingan. Persaingan antara perusahaan mendorong efisiensi dan inovasi. Yang ketiga, kebebasan masuk dan keluar pasar. Perusahaan juga baru dapat masuk dan keluar pasar dengan mudah tanpa hambatan birokrasi. Nah, contoh dari pasar bebas itu apa sih? Nah, contohnya ada di misalnya perdagangan internasional. Perjanjian perdagangan bebas seperti NAFTA atau Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara dan EU atau Uni Eropa bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan antar negara. Yang kedua, industri teknologi. Nah, di industri teknologi ini yaitu seperti perangkat lunak dan internet seringkali dianggap sebagai contoh pasar bebas dengan banyak perusahaan yang bersaing secara bebas. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah dalam pasar bebas. Kebijakannya itu meskipun pasar bebas didasarkan pada minimalisasi intervensi pemerintah, dalam praktiknya pemerintah seringkali terlibat dalam pengaturan pasar untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuannya itu seperti mencegah monopoli. Pemerintah dapat mengatur pasar untuk mencegah perusahaan tunggal menguasai pasar dan mengeksploitasi konsumen. Yang kedua, melindungi konsumen. Nah, pemerintah juga dapat menetapkan standar keamanan dan kualitas produk untuk melindungi konsumen dari produk berbahaya. Yang ketiga, menyediakan barang publik. Nah, pemerintah dapat menyediakan barang publik seperti pendidikan dan kesehatan yang tidak dapat disediakan secara efisiensi oleh pasar bebas. Yang keempat, menstabilkan ekonomi. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal moneter untuk menstabilkan ekonomi seperti mengurangi inflasi atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Contoh dari kebijakan pemerintah dalam pasar bebas yaitu regulasi anti monopoli. Pemerintah dapat mencegah merger perusahaan yang akan menciptakan monopoli
Yang kedua, standar keamanan produk. Pemerintah dapat menetapkan standar keamanan untuk makanan, obat-obatan, dan produk lainnya. Dan selanjutnya ada pendidikan publik. Nah, pemerintah juga menyediakan pendidikan dasar dan menengah untuk semua warga negara. Kebijakan moneter, Bank Sentral dapat mengatur suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Jadi di kebijakan tersebut, pasar bebas merupakan sistem ekonomi yang kompleks dengan berbagai keuntungan dan kekurangan. Meskipun idealnya pemerintah ini tidak ikut campur dalam aktivitas ekonomi, dalam praktiknya intervensi pemerintah diperlukan untuk mengatasi kegagalan pasar dan mencapai tujuan sosial. Perdebatan tentang peran pemerintah dalam pasar bebas adalah topik yang terus berlanjut dalam ekonomi. Materi selanjutnya yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, ini tuh dua pilar penting dalam pengaturan ekonomi. Kita harus cari tahu dulu kebijakan fiskal ini apa sih definisinya. Jadi definisi dari kebijakan fiskal yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatur pengeluaran penerimaan negara dengan tujuan mencapai stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Instrumen untuk kebijakan fiskal adalah pajak dan pengeluaran pemerintah. Apa sih fungsi dan tujuannya? Jadi fungsi dan tujuan yang pertama yaitu menstabilkan ekonomi. Kebijakan fiskal bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro seperti mengurangi inflasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi pengangguran. Yang kedua, mempengaruhi permintaan agregat. Nah, melalui perubahan pajak dan pengeluaran, pemerintah dapat meningkatkan atau mengurangi permintaan agregat yang pada gilirannya mempengaruhi aktivitas ekonomi. Yang ketiga, mendistribusikan kekayaan. Nah, kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mendistribusikan kekayaan, misalnya melalui program bantuan sosial atau subsidi untuk kelompok masyarakat tertentu. Yang keempat ada membiayai pembangunan. Jadi kebijakan fiskal berperan penting dalam membiayai proyek pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Selanjutnya ada model dan pendekatan. Modelan pendekatan yang pertama yaitu kebijakan fiskal ekspansif, meningkatkan pengeluaran pemerintah atau mengurangi pajak untuk meningkatkan permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif. Nah, mengurangi pengeluaran pemerintah atau meningkatkan pajak untuk mengurangi permintaan agregat dan mengendalikan inflasi. Selanjutnya di sini ada contohnya. Contoh dari kebijakan fiskal ekspansif yaitu pemerintah meningkatkan pengeluaran untuk membangun infrastruktur, memberikan subsidi kepada petani, atau mengurangi pajak penghasilan. Contoh dari kebijakan fiskal kontraktif yaitu pemerintah mengurangi pengeluaran untuk proyek pembangunan, meningkatkan pajak penghasilan, atau mengurangi subsidi. Nah, jadi kebijakan moneter selanjutnya kebijakan moneter. Definisi dari kebijakan moneter yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga dengan tujuan mencapai stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Apa sih fungsi dan tujuannya? Jadi fungsi dan tujuannya yaitu menstabilkan ekonomi. Kebijakan moneter bertujuan untuk menjaga stabilitas harga, mengurangi inflasi, dan menjaga nilai mata uang. Yang kedua, mempengaruhi suku bunga. Bank sentral dapat mempengaruhi suku bunga dengan cara mengubah suku bunga acuan yang pada gilirannya mempengaruhi suku bunga kredit dan investasi. Yang ketiga, mempengaruhi jumlah uang beredar. Nah, bank sentral dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan cara membeli atau menjual surat berharga di pasar terbuka, mengubah ketentuan giro wajib minimum, atau melakukan operasi pasar terbuka. Selanjutnya ada model dan pendekatan. Model dan pendekatan yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif, meningkatkan jumlah uang beredar atau menurunkan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif, mengurangi jumlah uang beredar atau menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi dan menjaga nilai mata uang.
Contohnya yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif. Bank sentral menurunkan suku bunga acuan, memberikan surat berharga di pasar terbuka, atau mengurangi ketentuan GWM. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Bank sentral menaikkan suku bunga acuan, menjual surat berharga di pasar terbuka, atau meningkatkan ketentuan GWM. Jadi teman-teman, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter ini merupakan dua pilar penting dalam pengaturan ekonomi. Kedua kebijakan ini saling melengkapi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan ekonomi makro seperti stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dan bank sentral harus menggunakan kedua kebijakan ini secara bijaksana dan terkoordinasi untuk mencapai hasil yang optimal. Oke, materi selanjutnya yaitu perekonomian terbuka. Definisi dari perekonomian terbuka yaitu sistem ekonomi di mana negara terlibat dalam perdagangan internasional, memungkinkan pertukaran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja dengan negara lain. Ini berbeda dengan perekonomian tertutup yang hanya berfokus pada aktivitas ekonomi internal tanpa interaksi dengan dunia luar. Fungsi dan tujuannya yaitu meningkatkan kemakmuran. Perekonomian terbuka memungkinkan negara untuk mengkhususkan diri dalam produksi barang dan jasa yang paling efisien, meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, akses sumber daya global. Negara dapat mengimpor barang dan jasa yang tidak tersedia atau mahal untuk diproduksi di dalam negeri, memperluas pilihan konsumen, dan meningkatkan standar hidup. Yang ketiga, memperluas pasar. Ekspor membuka akses ke pasar global yang lebih besar, memungkinkan perusahaan untuk menjual produk mereka ke lebih banyak konsumen dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang keempat, meningkatkan persaingan. Perekonomian terbuka ini bisa mendorong persaingan antara perusahaan, memacu inovasi dan efisiensi untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Yang kelima yaitu transfer teknologi. Pertukaran teknologi dan pengetahuan antar negara ini dapat meningkatkan efisiensi produksi, mendorong inovasi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya di sini ada model dan pendekatan. Yang pertama ada model Mandel atau Fleming. Model ini merupakan pengembangan dari model SLM untuk perekonomian terbuka yang mempertimbangkan pergerakan modal antar negara dan dampaknya pada output, suku harga, dan nilai tukar. Yang kedua, perdagangan bebas. Model ini mengusung prinsip minimnya hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota untuk mendorong perdagangan internasional dan meningkatkan kesejahteraan global. Selanjutnya, model perdagangan teratur. Di model ini mengakui pentingnya peran pemerintah dalam mengatur perdagangan internasional seperti melalui tarif, subsidi, dan kebijakan perdagangan lainnya untuk melindungi industri domestik dan mencapai tujuan ekonomi nasional. Dan di sini ada contoh dari materi tadi yaitu misalnya di Indonesia. Indonesia adalah contoh negara dengan perekonomian terbuka dengan perdagangan internasional yang signifikan dalam berbagai sektor seperti minyak sawit, batu bara, dan produk manufaktur lainnya. Yang kedua ada Singapura. Di Singapura merupakan negara dengan perekonomian terbuka yang sangat bergantung pada perdagangan internasional dengan ekspor dan impor yang signifikan dalam berbagai sektor seperti elektronik, kimia, dan farmasi. Jadi teman-teman, dalam perekonomian terbuka ini, sistem ekonomi yang memungkinkan negara untuk memanfaatkan sumber daya global dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun terdapat tantangan seperti persaingan dan ketidakstabilan ekonomi global, manfaat dari perekonomian terbuka ini jauh lebih besar mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan standar hidup, dan memperluas pilihan konsumen.
penting bagi negara untuk mengelola perekonomian terbuka dan bijaksana dengan kebijakan yang tepat untuk melindungi industri domestik dan mencapai tujuan ekonomi nasional. Baik, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.